Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas teori belajar, yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori ini merupakan salah satu dasar utama untuk memahami bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Jean Piaget adalah seorang psikolog dan filsuf asal Swiss yang dikenal luas sebagai pelopor teori perkembangan kognitif. Beliau lahir pada 9 Agustus 1896 di Swiss dan meninggal pada 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Piaget terkenal karena teori perkembangan kognitif yang merevolusi cara kita memahami perkembangan intelektual pada anak-anak. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget, waktu yang ideal untuk mengajarkan anak membaca dan menulis itu adalah pada tahap operasional konkret, yaitu sekitar usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis yang berhubungan dengan objek konkret, sehingga memudahkan mereka memahami konsep dasar yang diperlukan untuk membaca dan menulis. Namun, jika anak dipaksa untuk belajar dan membaca sebelum waktunya, khususnya pada tahap praoperasional, usia 2-7 tahun, ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik dari segi kognitif maupun emosionalnya. Setelah memahami bahwa waktu yang tepat untuk mengajarkan membaca dan menulis itu berkaitan erat dengan tahap perkembangan kognitif, penting bagi kita untuk mengenal lebih jauh tahap-tahapan yang dijelaskan oleh Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap utama, yaitu yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan berkontribusi pada cara anak belajar memahami dunia di sekitarnya. Tahap pertama yaitu sensori motor, usia 0-2 tahun. Selama tahap ini, bayi mengembangkan keterampilan motorik dasar dan belajar memahami serta berinteraksi dengan lingkungannya melalui sensasi fisik atau sensorik dan koordinasi tubuh atau motorik. Pada tahap 2, yaitu praoperasional usia 2-7 tahun, selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik tetapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika untuk mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga, operasional konkret usia 7-11 tahun. Periode ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Yang keempat, operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Nah, periode ini memasuki tahap remaja, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir abstrak dan mengklasifikasikan item dengan cara yang lebih baik dan berpikir tingkat tinggi. Setelah kita memahami 4 tahap perkembangan kognitif Piaget, kita sekarang akan melihat bagaimana teori ini memberikan dampak penting dalam dunia pendidikan. Pertama, dalam proses belajar, Piaget menekankan bahwa anak-anak melalui tahap perkembangan yang sama, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Artinya, setiap anak adalah individu yang unik, sehingga guru perlu memahami bahwa tidak semua anak belajar dengan kecepatan yang sama. Selain itu, Piaget juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif anak dalam proses pembelajaran. Anak tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka perlu berinteraksi dengan lingkungannya untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Yang kedua, dalam aplikasi kurikulum. Teori Piaget ini membantu kita merancang kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Misalnya, pada tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun, pembelajaran sebaiknya menggunakan objek konkret atau aktivitas langsung yang melibatkan manipulasi benda.
Sedangkan pada tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas, anak sudah mulai mampu berpikir abstrak, sehingga pendekatan seperti diskusi atau pemecahan masalah abstrak itu lebih sesuai. Dengan memahami tahap perkembangan ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna, sesuai dengan kebutuhan kognitif siswa. Implikasi teori Piaget itu dalam metode pembelajaran yang bisa diterapkan di kelas, di mana teori ini mendukung pembelajaran aktif, pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah itu menjadi sangat relevan. Metode ini mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam eksplorasi, eksperimen, dan interaksi dengan lingkungannya. Hal ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang penting untuk kehidupan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Ninggolan dan Daily 2021. Pembelajaran aktif itu adalah kunci untuk membangun pemahaman yang bermakna. Kedua, teori ini juga berimplikasi pada pengembangan metakognisi. Siswa diajak untuk tidak hanya belajar, tetapi juga memahami bagaimana mereka belajar dan berpikir. Dengan kata lain, siswa dilatih untuk merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Hal ini membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih efektif dan mandiri, sebagaimana dijelaskan oleh Giang 2023. Melalui kedua pendekatan ini, teori Piaget itu memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya relevan secara kognitif, tetapi juga mendukung perkembangan siswa secara holistik. Pertama, dari teori perkembangan kognitif Piaget, teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana anak-anak belajar, tetapi juga memberikan arahan penting dalam pendidikan. Yang pertama, membantu memahami perkembangan kognitif anak. Tujuan utama dari teori Piaget adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang seiring bertambahnya usia. Piaget menunjukkan bahwa anak-anak melalui tahap perkembangan tertentu yang berurutan dan spesifik, melalui dari tahap berpikir yang sangat sederhana hingga kemampuan berpikir yang lebih abstrak dan kompleks. Yang kedua, mengarahkan penggunaan metode pengajaran yang tepat. Teori Piaget membantu pendidik memahami bahwa setiap tahap perkembangan itu memerlukan metode pengajaran yang berbeda. Misalnya, anak di tahap operasional konkret itu lebih baik diajarkan dengan alat peraga atau objek nyata daripada dengan konsep abstrak yang lebih sulit dipahami oleh siswa. Yang ketiga, menyesuaikan materi pengajaran berdasarkan usia. Teori ini juga mendukung penciptaan kurikulum yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman kognitif siswa. Dengan mengetahui tahap perkembangan siswa, materi pelajaran dapat disusun sedemikian rupa sehingga siswa dapat memahaminya dengan baik tanpa merasa kewalahan. Yang keempat, mengembangkan pembelajaran aktif dan kritis. Piaget menekankan bahwa anak-anak adalah pembelajar aktif. Mereka bukan hanya menerima informasi secara pasif, menguji, dan mengembangkan pengetahuan mereka. Tujuan ini mendukung pendekatan pembelajaran yang mengutamakan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran melalui proyek, eksperimen, dan pemecahan masalah. Yang terakhir, mendorong pendidik untuk fokus pada proses belajar. Teori Piaget ini mendorong pendidik untuk memperhatikan proses pembelajaran siswa, bukan hanya hasil akhirnya saja. Dengan memahami cara berpikir anak di tiap tahap, pendidik dapat memberikan bimbingan yang lebih sesuai dengan dan efektif sesuai dengan usia masing-masing siswa tersebut. Konsep dasar teori kognitif.
Pengertian dasar kognisi menurut beberapa ahli. Piaget mengartikan bahwa kognisi itu sebagai proses adaptasi anak terhadap dunia di sekitarnya, baik itu objek seperti benda atau peristiwa atau kejadian. Artinya, anak belajar untuk menyesuaikan cara berpikir dan bertindak berdasarkan pengalaman yang mereka hadapi. Dalam hal ini, kognisi itu melibatkan cara anak berinteraksi, memahami lingkungan mereka. Menurut William dan Susanto, kognisi itu adalah cara seseorang berpikir, bertindak, dan seberapa cepat mereka merespon saat menghadapi masalah. Ini menekankan pentingnya reaksi mental kita terhadap tantangan yang ada. Neisser mengungkapkan kognisi itu adalah proses untuk mengambil, mengatur, dan menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Kognisi juga berhubungan dengan bagaimana kita memproses informasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gagne mengatakan bahwa kognisi itu adalah proses internal yang terjadi di otak saat kita berpikir. Ini berarti kognisi itu melibatkan kerja otak yang mempengaruhi cara kita berpikir, membuat keputusan, dan bertindak. Driver menyebutkan bahwa kognisi itu mencakup proses pemahaman yang melibatkan cara kita menilai, berpikir logis, dan membayangkan sesuatu. Proses ini membantu kita untuk memahami dan mengartikan makna dari apa yang kita alami. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kognisi itu merupakan proses mental yang digunakan oleh individu untuk memperoleh, mengorganisir, dan menggunakan pengetahuan. Kognitif ini mencakup cara individu menerima, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan serta respon terhadap peristiwa atau masalah di sekitarnya. Secara keseluruhan, pemahaman kognisi itu membantu kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan keterampilan berpikir siswa. Yang pertama, penyesuaian metode pengajaran. Pemahaman tentang kognisi itu memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Dengan memahami bagaimana siswa berpikir dan memproses informasi pada berbagai tahap usia, guru dapat merancang kegiatan dan materi yang lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Kognisi itu mencakup kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dalam pendidikan, pemahaman kognitif itu membantu pendidik untuk merancang aktivitas yang merangsang keterampilan berpikir kritis siswa, seperti diskusi, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek, yang pada akhirnya itu akan membantu siswa menjadi pemecah masalah yang mandiri. Beberapa elemen kunci dalam teori perkembangan kognitif Piaget yang sangat penting untuk memahami bagaimana anak berkembang dalam berpikir dan memproses informasi. Ada 4 konsep utama yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama skema, yang kedua asimilasi, yang ketiga akomodasi, yang keempat equilibrium. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan anak untuk memahami dunia di sekitar mereka. Skema ini merupakan pola pikir yang membantu anak mengorganisir informasi yang mereka terima. Misalnya, seorang anak kecil mungkin memiliki skema tentang anjing yang mencakup ciri-ciri seperti berjalan dengan menggunakan 4 kaki, menggonggong, dan berbulu. Nah, saat anak melihat hewan dengan ciri-ciri ini, ia akan menggunakan skema anjing untuk mengidentifikasi hewan tersebut. Asimilasi adalah proses di mana anak menggabungkan informasi baru dengan skema yang sudah ada. Misalnya, seorang anak yang mengira kucing adalah anjing karena memiliki skema tentang hewan berkaki 4, mencoba memasukkan informasi baru, kucing, ke dalam skema lama, yaitu anjing. Nah,
Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana anak mengubah skema yang ada untuk menyesuaikan dengan informasi baru yang tidak sesuai dengan skema lama. Melanjutkan contoh tadi, ketika anak belajar bahwa kucing itu berbeda dari anjing, misalnya kucing itu tidak menggonggong, mereka harus mengakomodasi skema mereka untuk membedakan antara anjing dan kucing. Equilibrium adalah keadaan keseimbangan kognitif di mana anak merasa bahwa skema mereka itu sesuai dengan dunia sekitar mereka. Ketika anak menghadapi informasi yang tidak cocok dengan skema yang ada, misalnya melihat binatang yang belum pernah mereka kenal, mereka merasa bingung dan ketidakseimbangan pun terjadi. Untuk mengembalikan keseimbangan ini, mereka akan melalui proses asimilasi atau akomodasi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Yang pertama, faktor genetik dan biologis. Nah, contohnya kemampuan bahasa, daya ingat, dan keterampilan motorik halus itu bisa dipengaruhi oleh faktor genetik yang diwariskan dari orang tua. Yang kedua, pengalaman belajar. Misalnya, anak yang sering diajak bermain puzzle atau terlibat dalam diskusi, itu akan mengembangkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Faktor yang ketiga adalah interaksi sosial. Misalnya ketika seorang anak belajar menghitung, ia akan lebih cepat memahami konsep ini jika dibimbing oleh seseorang yang lebih berpengalaman daripada jika belajar sendiri. Faktor yang keempat yaitu lingkungan. Contohnya, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana mereka didorong untuk bertanya dan bereksplorasi, itu akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan pemahaman kognitif yang lebih baik. Terdapat 4 tahap perkembangan kognitif yang dialami anak-anak saat mereka tumbuh, diantaranya adalah tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, perkembangan kognitif anak itu didasarkan pada pengalaman sensorik atau indera dan motorik gerakan tubuh, di mana bayi belajar tentang dunia melalui interaksi langsung dengan lingkungan mereka. Mereka mengandalkan pengamatan, eksplorasi fisik, dan pengalaman konkret untuk mulai memahami dunia di sekitarnya. Adapun karakteristik pada tahap sensori motorik ini adalah bayi menjelajahi dunia melalui indera mereka, penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan rasa, dan gerakan tubuh. Misalnya, mereka mungkin menggoyangkan mainan untuk mendengar suara atau memasukkan benda ke dalam mulut untuk mengenalinya. Perkembangan refleks seperti mengisap dan menggenggam menjadi dasar pembelajaran. Refleks ini memberi landasan untuk perkembangan gerakan terkoordinasi. Anak mulai mengembangkan konsep objek permanen, yaitu pemahaman bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Misalnya, jika mainan disembunyikan di balik tangan, mereka mungkin berusaha mencarinya, menunjukkan pemahaman dasar tentang keberadaan objek yang tidak terlihat. Tidak ada kemampuan berpikir simbolis pada tahap ini. Dengan kata lain, mereka hanya dapat memahami dan bereaksi terhadap hal-hal yang mereka lihat, hal-hal yang mereka dengar, atau mereka rasakan secara langsung. Mereka belum bisa membayangkan sesuatu yang tidak terlihat atau tidak ada di depan mereka. Pencapaian umum, pengalaman sensorik dan motorik, itu bayi belajar dengan melihat, meraba, dan mendengar objek. Objek permanen, anak mulai menyadari bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat, seperti mainan yang disembunyikan di bawah selimut. Refleks yang terkendali, bayi mulai merespon lebih terorganisir
dan dapat mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Awalnya, bayi menggerakkan tangan dan kaki secara acak. Lama-kelamaan mereka mengendalikan gerakan ini, seperti menendang bola dengan sengaja atau meraih benda yang mereka inginkan. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan. Bayi yang memasukkan mainan ke dalam mulutnya untuk merasakan atau menggenggam jari orang dewasa untuk belajar. Bayi yang memasukkan mainan ke mulut adalah cara alami bagi mereka untuk memahami tekstur, bentuk, dan rasa dari benda di sekitarnya. Objek permanen ketika bayi usia 8 bulan itu mencari mainan yang disembunyikan di bawah selimut, ini menunjukkan pemahaman bahwa mainan itu tidak hilang, hanya tidak terlihat saja. Tahap pra-operasional usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol, kata, gambar, objek untuk mewakili benda dan pengalaman. Namun pemikiran mereka itu masih sangat dipengaruhi oleh persepsi langsung dan tidak sepenuhnya logis. Pemikiran mereka cenderung tidak logis. Misalnya, jika mereka melihat seseorang mengenakan topeng, mereka mungkin menganggap orang tersebut benar-benar menjadi karakter yang ada di topeng tersebut, tanpa menyadari bahwa itu hanyalah topeng. Dengan kata lain, anak-anak belum bisa memisahkan apa yang ada di dunia nyata dari imajinasi mereka atau berpikir secara rasional. Anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk berkomunikasi dan berpikir. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak mulai belajar menggunakan kata-kata atau bahasa dan simbol-simbol lain untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan kebutuhan mereka. Pemikiran egosentris yaitu anak melihat dunia hanya dari sudut pandang mereka dan kesulitan memahami perspektif orang lain. Anak-anak sering berpikir secara animistik, yaitu memberikan sifat manusia pada benda mati. Misalnya, menyebut boneka sebagai temannya sendiri. Tidak memahami konsep konservasi, yaitu tidak memahami bahwa jumlah atau volume benda itu tidak berubah, meskipun bentuk atau tampilannya berubah. Pencapaian utama, perkembangan bahasa. Anak mulai berbicara menggunakan kata-kata untuk menggambarkan benda dan pengalaman. Berpikir simbolis, anak dapat memainkan peran seperti bermain dokter-dokteran, menggunakan benda sebagai simbol untuk sesuatu yang lain. Egosentris, anak kesulitan memahami bahwa orang lain mungkin melihat atau merasakan hal yang berbeda dari mereka. Kurangnya pemahaman konservasi, anak tidak dapat memahami bahwa jumlah cairan dalam gelas yang berbeda bentuk itu akan tetap sama. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bermain imajinatif. Anak usia 4 tahun itu berpura-pura menjadi dokter, menggunakan mainan untuk bermain peran. Egosentris, anak berbicara kepada orang lain tanpa menyadari bahwa orang lain tersebut mungkin tidak mengerti apa yang mereka maksud. Masalah konservasi, anak mungkin berpikir bahwa dua gelas berisi air yang sama, tetapi satu gelas lebih tinggi dan lainnya itu lebih lebar, dan mereka mungkin berpikir bahwa gelas yang lebih tinggi memiliki lebih banyak air. Tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Berikut saya akan tampilkan video pada tahap ini.
So first we're going to look at these two cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there is in that glass? They're even. They're even? Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Okay. Okay, so now we're going to look at this glass and that one. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Dari Why do you video think ini that they kita have the bisa same amount? saksikan Just because this is anak skinny yang doesn't usianya mean sekitar 7 tahunan itu masih berpikir bahwa not the same dua amount. gelas berisi air It yang has the sama, same amount of tetapi juice satu in it, gelas lebih but tinggi dan lainnya it- lebih lebar, this dan one anak tersebut is berpikir just bahwa wider gelas and yang this lebih one's tinggi itu skinnier, memiliki but lebih they have the banyak same amount of air. juice. Deskripsi umum pada tahap ini anak-anak mulai berpikir secara logis tentang objek dan kejadian nyata. Pada tahap ini mereka mulai bisa memahami hubungan sebab akibat dan melakukan pemikiran yang lebih terstruktur terkait hal-hal nyata dan konkret. Karakteristiknya, anak-anak dapat berpikir lebih logis, tetapi pemikiran mereka itu terbatas pada situasi nyata yang dapat dilihat secara langsung. Mereka mulai memahami konsep-konsep konservasi, yaitu bahwa jumlah atau volume suatu benda itu tidak berubah meskipun bentuk atau tampilannya berubah. Anak-anak dapat melakukan klasifikasi, yaitu mengelompokkan benda atau informasi berdasarkan kesamaan atau perbedaan. Mereka juga mulai memahami konsep reversibilitas, yaitu bahwa tindakan dapat dibalik atau dikembalikan ke kondisi semula. Pencapaian utama, pemahaman konservasi. Anak memahami bahwa jumlah cairan tetap sama meskipun dipindahkan ke dalam gelas dengan bentuk yang berbeda. Klasifikasi dan pengelompokan, anak dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan kategori yang lebih besar. Misalnya, mengklasifikasikan berbagai jenis hewan dalam kategori mamalia, reptil, dan lain-lain. Pemikiran logis, anak mungkin mampu memahami hubungan sebab akibat secara lebih sistematis. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Konservasi. Anak yang lebih besar, sekitar usia 7-8 tahun, memahami bahwa dua gelas yang berisi air yang sama akan tetap memiliki jumlah air yang sama, meskipun salah satu gelas lebih tinggi dan yang lainnya lebih lebar. Klasifikasi, anak mampu mengelompokkan berbagai jenis buah menjadi kelompok berdasarkan warna, bentuk, atau rasa. Reversibilitas, anak bisa memahami bahwa jika Anda memecahkan sesuatu dan kemudian mereka merakitnya kembali, itu akan kembali ke bentuk semula. Tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak-anak dan remaja mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan hipotesis. Mereka dapat menganalisis masalah secara sistematis dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. Karakteristiknya, pemikiran abstrak mulai berkembang. Anak dapat berpikir tentang hal-hal yang dapat dilihat atau dialami secara langsung. Anak juga dapat berpikir secara lebih logis dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam situasi yang lebih konkret. Mereka mulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks seperti moralitas, keadilan, dan etika. Pemikiran deduktif dan hipotesis juga mulai muncul pada tahap ini, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan dari premis yang diberikan. Pencapaian utama,
pemikiran abstrak, anak-anak dapat berpikir tentang konsep-konsep yang tidak nyata, seperti keadilan atau kebebasan, pemikiran hipotesis dan deduktif. Remaja dapat mengembangkan dan menguji hipotesis tentang situasi atau masalah tertentu. Kemampuan untuk menganalisis masalah. Remaja dapat merencanakan dan memecahkan masalah yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran abstrak. Remaja berpikir tentang isu-isu sosial seperti ketidakadilan atau kebebasan tanpa perlu melihatnya secara langsung. Pemikiran hipotesis. Seorang remaja bisa berpikir tentang berbagai cara untuk memecahkan masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, tanpa harus melihat setiap aspek masalah secara langsung. Pemecahan masalah kompleks. Seorang remaja dapat memecahkan masalah matematika yang melibatkan konsep-konsep abstrak atau situasi moral yang melibatkan berbagai pilihan. Kritik dan pengembangan teori Piaget. Meskipun teori Piaget itu sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dan psikologi, beberapa ahli mengkritik asumsi-asumsinya, seperti tahap perkembangan yang dianggap terlalu kaku dan kurangnya memperhatikan faktor sosial serta budaya. Di sisi lain, teori ini tetap menjadi dasar bagi berbagai pengembangan studi kognitif dan pendidikan dengan penyesuaian terhadap temuan-temuan baru. Kritik terhadap teori Piaget. Pengabadian konteks sosial dan budaya. Kritiknya, teori Piaget itu dianggap terlalu berfokus pada perkembangan kognitif individu tanpa mempertimbangkan pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Pandangan alternatifnya, teori Vygotsky misalnya, menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif, menunjukkan bahwa belajar seringkali dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Tahapan yang kaku dan umum. Kritiknya, beberapa peneliti berpendapat bahwa pembagian tahapan Piaget terlalu kaku dan tidak memperhitungkan variasi individu. Pandangan alternatif, penelitian menunjukkan bahwa beberapa anak mungkin mencapai tahap-tahap tertentu lebih cepat atau lebih lambat. Itu tergantung pada pengalaman dan lingkungan belajarnya. Nah, metodologi penelitian, kritiknya, Piaget menggunakan metode observasi dan wawancara yang dianggap kurang sistematis dan kurang kuantitatif untuk mengukur perkembangan kognitif secara menyeluruh. Pandangan alternatifnya, para peneliti modern itu lebih cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dan eksperimen yang lebih terstruktur untuk memvalidasi temuan tentang perkembangan kognitif. Validasi lintas budaya. Piaget mengembangkan teorinya itu berdasarkan pengembangan anak-anak di Eropa yang mungkin tidak mencerminkan perkembangan kognitif anak dari latar belakang budaya yang berbeda. Pandangan alternatifnya, beberapa penelitian lintas budaya itu menunjukkan perbedaan dalam tahapan perkembangan kognitif. Itu tergantung pada konteks budaya dan sosial. Penilaian terhadap kemampuan anak di tahap praoperasional. Kritiknya, Piaget menyatakan bahwa anak-anak pada tahap praoperasional itu berpikir secara egosentris dan tidak mampu memahami perspektif orang lain. Pandangan alternatifnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak-anak bisa memahami sudut pandang orang lain itu lebih awal dari yang diperkirakan oleh Piaget, terutama jika metode penilaian yang digunakan itu lebih menarik atau familiar bagi mereka. Terakhir, minimnya perhatian pada faktor emosional dan motivasi.
Kritiknya, teori Piaget itu lebih berfokus pada aspek kognitif tanpa memperhitungkan faktor emosional dan motivasional yang penting dalam pembelajaran. Pandangan alternatifnya, faktor emosi dan motivasi itu telah terbukti mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan anak. Pendidik sekarang itu mempertimbangkan aspek-aspek ini sebagai bagian integral dalam proses belajar. Perkembangan teori lain sebagai alternatif atau pelengkap, selain kritik terhadap teori Piaget, banyak teori lain yang dikembangkan untuk melengkapi atau menjadi alternatif dalam memahami perkembangan kognitif, yaitu teori Vygotsky yang dikenal dengan zona of proximal development. Pendekatannya, Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Selain itu juga ada teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Pendekatannya, Bandura itu mengedepankan pentingnya observasi dan imitasi dalam proses belajar. Ada juga teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky. Pendekatannya, konstruktivisme itu berfokus pada pembelajaran yang dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi. Teori perkembangan moral oleh Colbert. Pendekatannya, Colbert membagi perkembangan moral ke dalam 3 tingkatan, prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Teori kecerdasan ganda dari Gardner. Gardner mengajukan bahwa ada berbagai kecerdasan yang tidak hanya diukur oleh IQ. Selain itu juga ada penelitian modern dalam ilmu syaraf dan perkembangan kognitif. Pendekatannya, ilmu syaraf modern itu mengungkapkan wawasan baru tentang perkembangan otak dan proses belajar. Perkembangan terbaru dalam psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan terus berkembang dengan munculnya pendekatan dan penelitian baru yang memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana individu itu berkembang sepanjang hidup mereka. Di antaranya adalah neuroscience dan perkembangan kognitif, ada juga teori ekologis, teori perkembangan emosional dan sosial, ada perkembangan gender dan identitas, ada pengaruh teknologi, ada kesehatan mental dan perkembangan psikologis, dan yang terakhir pendekatan interdisipliner. Pembelajaran berbasis pengalaman. Menurut Piaget, anak-anak belajar paling efektif itu melalui pengalaman langsung dengan lingkungan mereka. Interaksi ini memungkinkan anak untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang mereka pelajari. Karena mereka tidak hanya mendengar atau membaca, tetapi juga melakukan. Dalam prakteknya, pendidik dapat mengimplementasikan pembelajaran berbasis pengalaman dengan melibatkan siswa secara aktif. Misalnya, melalui eksperimen sains di laboratorium, siswa dapat mengeksplorasi fenomena secara langsung. Aktivitas manipulatif seperti bermain dengan balok, mengukur, atau membuat proyek juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pendekatan ini tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, tetapi juga membantu siswa mengaitkan teori dengan aplikasi nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan, penyesuaian metode, pengajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Misalnya, pada tahap operasional konkret, gunakan objek nyata dan aktivitas konkret. Pada tahap operasional formal,
Berikan tugas-tugas yang menuntut pemikiran abstrak dan analitis. Signifikansi penyesuaian ini membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran aktif dan kolaboratif. Pembelajaran aktif melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar, di mana mereka tidak hanya mendengarkan informasi dari guru, tetapi juga terlibat dalam kegiatan yang mendorong mereka berpikir, berinteraksi, dan menerapkan pengetahuan. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka. Kolaborasi juga memainkan peran penting dalam pembelajaran. Ketika siswa bekerja dalam kelompok, mereka dapat saling bertukar ide dan perspektif yang memperkaya pemahaman mereka tentang materi. Diskusi kelompok membantu siswa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Untuk mengimplementasikan pembelajaran aktif dan kolaboratif, metode seperti pembelajaran berbasis proyek atau PBL dan pembelajaran berbasis masalah atau PBL itu sangat efektif. Dengan kedua metode ini, siswa dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau masalah nyata, mengembangkan keterampilan kerja tim, dan mempelajari materi secara lebih mendalam. Pengembangan keterampilan metakognitif. Metakognisi itu adalah kemampuan untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Pada tahap operasional formal, siswa mulai memiliki kesadaran akan proses berpikir mereka. Ini adalah tahap di mana mereka bisa mulai merenung dan mengevaluasi strategi belajar yang mereka gunakan, serta memahami bagaimana cara terbaik mereka belajar. Pentingnya metakognisi adalah agar siswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan efektif. Untuk itu, guru dapat mengajarkan siswa untuk merencanakan langkah-langkah pembelajaran mereka, memantau kemajuan mereka saat belajar, dan mengevaluasi cara mereka belajar untuk melihat apakah ada hal yang perlu diperbaiki. Strategi ini akan membantu siswa menjadi lebih aktif dalam mengatur proses belajarnya, sehingga mereka dapat belajar lebih efisien dan menyelesaikan tantangan belajar dengan lebih percaya diri. Penggunaan evaluasi proses. Evaluasi berbasis proses itu berfokus pada bagaimana siswa belajar dan berproses, bukan hanya pada hasil akhir atau jawaban yang mereka berikan. Dengan kata lain, evaluasi ini mengutamakan cara siswa memecahkan masalah, melakukan eksperimen, atau berpartisipasi dalam diskusi, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang keterampilan berpikir dan pemahaman mereka. Implementasi evaluasi berbasis proses ini bisa dilakukan dengan menilai langkah-langkah yang diambil siswa dalam menyelesaikan tugas atau tantangan. Misalnya dalam eksperimen, pendidik dapat mengevaluasi bagaimana siswa merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis hasil eksperimen. Alih-alih hanya menilai apakah mereka itu mendapatkan hasil yang benar atau tidak, di mana signifikansi dari evaluasi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara mereka berpikir. Selain itu, evaluasi berbasis proses juga membantu siswa untuk berkembang secara bertahap, karena mereka mendapatkan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki pendekatan atau strategi belajar mereka. Lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi. Lingkungan yang kaya akan stimulus dapat memotivasi siswa untuk aktif mengeksplorasi ide, bertanya, dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Sebuah lingkungan yang penuh dengan alat peraga, buku, permainan edukatif, dan berbagai sumber daya lainnya yang dapat
memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara langsung. Implementasi dari ini bisa dilakukan dengan menyediakan berbagai materi yang dapat memicu rasa ingin tahu siswa, seperti alat peraga yang dapat mereka sentuh dan eksplorasi langsung, atau permainan yang menantang kemampuan analitis dan kreativitas mereka. Lingkungan seperti ini memberi siswa kesempatan untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan bermakna. Dengan demikian, lingkungan yang mendukung eksplorasi itu tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga membantu siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan mereka. Kesimpulan, teori perkembangan kognitif Jean Piaget itu menguraikan bagaimana anak-anak membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui 4 tahapan, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap mencerminkan kemampuan berpikir yang semakin kompleks, mulai dari interaksi fisik dasar hingga kemampuan berpikir abstrak dan logis. Dengan konsep ini, seperti skema, asimilasi, dan akomodasi, Piaget menyoroti bagaimana anak-anak itu aktif dalam membentuk pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan mereka. Teori Piaget juga memiliki relevansi penting dalam pendidikan, terutama dalam menyusun metode pengajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk mengoptimalkan pemahaman siswa melalui pembelajaran berbasis pengalaman, permainan, dan eksplorasi yang mendorong keterlibatan aktif dan perkembangan keterampilan berpikir kritis. Meskipun terdapat kritik terhadap pendekatan Piaget, seperti kurangnya perhatian pada aspek sosial dan emosional, teori ini tetap memberikan fondasi kuat bagi pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendukung kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan kognitif anak-anak pada setiap tahap perkembangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.